Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat-sahabat Radar semua, para subscriber Radar. Bersama saya Sandi Awe, dan kali ini kami mengundang kembali tokoh-tokoh dalam podcast kali ini, yaitu Bapak Dodo Agus Nurjaman sebagai Ketua PGRI Kota Tasikmalaya. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Terima kasih telah mampir ke sini Pak, ke podcast Radar. Nah Pak, kita ini masih berbincang-bincang tentang seputar COVID-19 Pak, yang kita ketahui bahwa belum berakhir di 2021. Kami dari 2020 sudah menghadirkan berbagai tokoh untuk berbicara tentang bagaimana konsep-konsep lembaga-lembaga pendidikan di 2020. Nah, apa yang dilihat oleh PGRI sepanjang 2020, baik tentang bagaimana guru-gurunya dan bagaimana para peserta didiknya yang bisa menjadi pembelajaran di 2021. Gimana Pak tuh? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan yang baik ini saya akan mencoba menyampaikan beberapa hal terkait pertanyaan yang barusan disampaikan. Tentu kalau kita bicara dengan dampak dari COVID terhadap pendidikan, itu jelas kami rasakan. Namun walaupun demikian, kita dari PGRI khususnya menyikapi dengan masalah ini dengan sebijak-bijaknya dan seoptimal mungkin dalam memaksimalkan ikhtiar. Nah, memang kalau kita lihat Pak, dari instruksi dari pemerintah pusat yang dulu dengan yang beredar dengan sekarang, perbedaannya ada dua, ada satu barangkali. Yang pertama, kalau dari dulu Pak, menyikapi terkait dengan pembelajaran di COVID-19, itu ada instruksi sekolah boleh melakukan tatap muka, dengan catatan ada beberapa daerah misalkan ya zonanya hijau atau oranye. Tapi sekarang dengan peraturan yang baru, dengan peningkatan COVID yang signifikan menurut saya, itu jelas disesuaikan lagi dengan peraturan yang terkini. Walaupun pusat tidak bisa lagi, sekarang kebijakan ada di pusat, jadi dikembalikan ke daerah. Nah, seperti yang beredar dari surat edaran dari Pemkot, yang beberapa minggu kebelakang sudah dikeluarkan. Intinya, jadi kita tidak bisa sekarang melakukan pembelajaran tatap muka dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan. Di antaranya, jadi kalau pemerintah daerah sekarang memberi izin dengan catatan-catatan tertentu, misalkan sekolahnya bisa memiliki sarana yang diharuskan dengan gugus tugas, misalkan dengan hand sanitizer-nya sudah siap, kemudian sanitasi untuk cuci tangan sudah ada, kemudian untuk suhu termogan juga sudah ada, paling tidak standar alat itu sudah disiapkan. Belum tentu juga kita bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka. Nah, itu ada tim khusus dari kota, dari COVID untuk memantau. Jikapun itu ada lagi tahapan, misalkan orang tua memberi izin tidak, kemudian stakeholder yang lain misalkan tempat itu. Jadi kalau melihat situasi sekarang, jujur Pak, kami dari PGRI merasa prihatin dengan nasib anak-anak kita, karena di usia SD dan SMP itu termasuk golden age. Kalau kita positifnya, saya memandang ini mungkin ini ujian untuk kita semua. Kita positifnya dari keluarga kita bisa kumpul Pak. Nah, dampak dari COVID yang saya rasakan, hikmahnya seperti saya rasakan. Dulu sebelum ada COVID kita jarang sekali punya waktu untuk keluarga. Nah, setelah COVID kita dipaksa untuk ada waktu untuk anak-anak kita.
apalagi di saat COVID sekarang, yang saya tangkap Pak, dari dievaluasi dari mulai Maret sampai sekarang itu Pak, terkait dengan pembelajaran online, itu kendalanya masih belum signifikan di lapangan. Saya tidak mengatakan yang lain, apalagi di pelosok, khusus kota Tasikmalaya aja, di Kecamatan Purbaratu Pak. Itu kendalanya. Kalau secara jujur, ya, guru juga perlu penyesuaian untuk belajar, sebagian besar guru. Kemudian orang tua dengan sarana yang harus ada. Tidak semua siswa itu memiliki handphone. Sarana untuk belajar ini masalah. Kemudian dampak negatifnya. Nah, kalau tidak dibimbing, atau penggunaan IT, itu kan banyak konten-konten negatif. Nah, itu saya menghimbau dalam kesempatan baik ini, mari ibu bapak, terutama orang tua, kita lebih bijak lagi dalam menyikapi ini, karena siapapun tidak memprediksi dengan situasi ada COVID. Jadi untuk langkah baik pemerintah ataupun khususnya guru, kita tidak siap kalau dikatakan tidak siap. Tapi kita tidak boleh menyerah dengan keadaan ini. Saya selalu menginstruksikan dari khususnya di PGRI ke teman-teman sekota Tasikmalaya, kita jangan menyerah. Kita harus optimis, kita cari improvisasi lah atau inisiatif, jangan menunggu instruksi selama kita tidak melanggar 3M. Memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, jarak tadi, dan cuci tangan. Nah itu harus tetap diindahkan. Kemudian negatifnya, saya tidak terbayang gitu generasi ke depan seperti apa. Nah, kalau kita jujur juga, di rumah kendala-kendala yang dilihat. Sekali lagi ini kembali ke kebijakan kita bersama, harus kolaborasi ini saatnya antara pemerintah, orang tua dan masyarakat. Ini harus saling mendukung, karena kita dalam hal situasi sulit ini kita tidak bisa menyalahkan siapapun. Karena kita tidak memprediksi sekali lagi keadaan seperti ini. Itu barangkali sementara yang bisa saya sampaikan terkait dengan situasi COVID sekarang, ya, kebijakannya terhadap pelaksanaan tatap muka. Nah, Pak, satu lagi Pak, mumpung ingat, ada satu yang tidak bisa ditransfer oleh anak dalam pembelajaran online. Apa itu? Akhlakul karimah, moral, ya, seperti itu. Hal-hal yang tidak bisa ditransfer melalui online. Jadi di sana kalau kelebihan-kelebihan bisa tatap muka, kita bisa langsung memantau anak, terutama dalam sikap motorisnya. Ya, anak itu kan tidak hanya belajar matematika saja, tapi di sana anak harus belajar bersosialisasi. Kemudian muncul sikap sosial terhadap temannya, itu kan tidak bisa kita nilai dan kita tidak bisa transfer. Banyak guru yang ini mengadu juga ke kita, ke PGRI, kapan Pak Ketua katanya PTM bisa dilaksanakan. Saya tidak bisa menjawab dengan pasti, karena siapapun tidak tahu kapan COVID ini akan selesai. Nah, sehingga saya selalu bilang begini, Ibu Bapak, sekarang waktunya kita kumpul dengan keluarga, bimbing anak itu dalam menggunakan IT, karena kita tidak tahu kan dampak, terutama dampak negatifnya dari penggunaan IT yang tidak dikontrol. Ya, karena sekarang yang saya tangkap, ternyata yang perusak generasi muda itu bukan narkoba saja, tapi misalkan konten-konten yang tidak kita inginkan, tanda kutip yang negatif, pornografi dan sebagainya, itu bisa muncul tanpa kita cari. Nah, itu yang saya khawatirkan. Nih Pak, ini kan di 2020 dan sampai awal 2021, ketika misalnya mudah-mudahan COVID ini cepat selesai dalam waktu yang cepat,
apa yang bisa dimanfaatkan oleh guru-guru, oleh sekolah dari hikmahnya pembelajaran bentuk pembelajaran di masa Covid? Manfaatnya, yang pertama, yang kurang melek IT sekarang jadi melek IT. Dan itu dipaksakan, Pak. Karena terdorong jujur ya. Kalau generasi kami seperti saya di angkatan 20, 80-an diangkat, itu umumnya gaptek, Pak. Tapi dengan itu dari sebelum ada Covid, pemerintah selalu sekarang ada digital, guru itu harus mampu gitu ber-IT. Tapi itu sulit, Pak. Karena mati tuman balas tumbal barangkali, Pak. Jadi kebiasaan yang kurang baik untuk merubah itu sulit. Tapi karena ini mau tidak mau itu guru itu harus dipaksa harus bisa. Sehingga PGRI memfasilitasi, Pak. Alhamdulillah kita punya, nantilah disambung dengan teman saya. Alhamdulillah PGRI sekarang periode 2025 kita punya segmen informatika yang menguasai IT, dan beliau ini luar biasa kerjanya, Pak, selalu melakukan virtual, pelatihan IT. Sekarang di gedung ramai, Pak, hampir setiap minggu ada kegiatan peningkatan kemampuan penguasaan IT. Jadi kita PGRI sudah melakukan dan akan terus melakukan inovasi-inovasi untuk melayani siswa dengan sebaik-baiknya, tentu di saat yang sulit seperti ini. Sekali lagi kuncinya kita tidak boleh menyerah dan kita harus terus berinovasi untuk meningkatkan pelayanan kepada anak didik. Jadi dalam kesempatan yang baik ini saya juga menghimbau ke orang tua, kami tidak ada niat melambat-lambatkan tatap muka. Sama sekali tidak ada. Ingin cepat sekali karena kami tahu dari PGRI, dari guru-guru, dampak negatifnya kalau terlalu lama tidak melakukan tatap muka. Itu yang saya tangkap secara garis besar. Terus untuk program prioritas di PGRI tahun ini apa, Pak? Arahnya kemana? Tahun-tahun sebelumnya, sebelum Covid kan banyak kegiatan-kegiatan tuh, bertemu dengan banyak orang. Ini PGRI. Betul, Pak. Memang bukan hanya PGRI sekarang. Betul, Pak. Banyak lembaga semuanya memang kesulitan ini. Betul. Ini PGRI bagaimana ini menyiasati ini? Menyiasatinya sekarang mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita selalu bermusyawarah atau menyampaikan informasi penting melalui virtual. Oh, virtual. Iya, nanti akan lebih gamblang disampaikan oleh ahlinya. Itu lebih bagus lah kalau menyampaikan IT-nya tentang IT. Jadi secara garis besar begini, Pak, PGRI punya visi 3 paling tidak. 1 profesional, 2 pelindungan, kemudian kesejahteraan. Nah, dari kesejahteraan itu salah satunya kita dari server yang ada, kita sekarang alhamdulillah kita punya aplikasi namanya Guru App. Jadi intinya kita melayani, mewadahi keperluan guru melalui aplikasi itu. Dan salah satunya untuk meningkatkan kesejahteraan ke depan, kita memiliki Guru App. Nanti ranah beliau saya akan disampaikan. Ya hanya memindahkan belanja aja, Pak. Memindahkan belanja, kalau biasa kita belanja token kemana, beli pulsa kemana. Nah, kita sekarang diarahkan ke aplikasi. Nah, itu kan halal kan. Kemudian apa sulahnya kata anggota, apa susah kita hanya memindahkan belanja aja. Yang biasa kita ke Telkom, yang biasa kita ke pos, kita belanja ke aplikasi itu. Dan hasilnya kita transparan. Gitu. Jadi tidak selalu mengandalkan setiap ada kegiatan iuran ke PGRI, tidaklah, insya Allah ke depan. Jadi kesempatannya ingin kalau usaha ini mau maju besar, ayo dukung. Guru aja yang sudah database kurang lebih 4.000-an, belum keluarganya, belum siswanya, kalau mau siswanya beli pulsa, ke sini daripada ke orang lain gitu yang untungkan kan konglomerat udah kaya mereka. Tapi kita untuk kemajuan organisasi. Dan salah satunya kita pernah melakukan virtual secara gratis lah untuk PKB, peningkatan guru. Kita sudah gratiskan. Yang kedua kemarin baru bayar karena kita perlu bayar juga untuk membiayai kegiatan. Gitu. Alhamdulillah nominalnya kecil lah. Kalau ini, Pak, ini kan
Bapak baru menjabat 2020 kan ya? Ya dari 25 Agustus baru beberapa sebut jagung lah. Iya. Ini berarti masih sedang di masa Covid kan ya? Ini arah organisasi Bapak yang dipimpin oleh Bapak saat ini seperti mau seperti apa nih PGRI di era Bapak itu? Arahnya mau kemana? Arahnya ingin sesuai dengan ADRT. Jadi PGRI itu harus profesional karena dari ADRT juga PGRI itu adalah organisasi perjuangan. Kita melakukan itu dengan sebaik-baiknya, sekemampuan kita, dan ini sudah beberapa langkah kita lakukan. Contoh kemarin dalam perjuangan sukuan yang tidak tercover kategori 1-2, kita juga memperjuangkan audiensi dengan Pemkot, dengan Komisi 4 di DPR memperjuangkan yang usianya plus 35. Dan itu mudah-mudahan ini kedengaran oleh Pemkot ini Pak Wali ini mudah-mudahan bisa membaca ini. Tinggal Bapak merealisasikanlah. Tolong dibantu dengan cara apalah, dianggarkanlah dari Pemkot gitu. Karena jujur kita dengan daerah lain tertinggal, tunjangan daerahnya tertinggal. Tapi tidak saya sebutkan di sini. Kemarin Pak Wali Kota, Pak Budi sudah memberi warning, tinggal Pak Wali Kota yang baru ini mau ditindaklanjuti. Insya Allah nanti kalau situasi ini dikupit itu sulit komunikasi gitu. Ada keterbatasan jumlah. Sebenarnya saya ingin segera ke Pemkot gitu, kemana agar sinergi lah antara PGRI dengan pihak pengambil kebijakan gitu. Yang jelas kita selalu berjuang untuk guru gitu, termasuk tadi visi saya kan ada perlindungan hukum. Nah kita sudah menggandeng Pak Haji Taufik Rohman, beliau sudah banyak berkiprah di PGRI dengan ikhlas gitu menyelesaikan beberapa kasus, alhamdulillah terselesaikan. Nah sekarang warisan kita beri kesempatan kepada teman-teman selama 5 tahun ke depan. Setahun ini kita berbenah dulu di organisasi, tapi program-program tetap berjalan. Dengan mencuri-curi waktu, membagi waktu lah. Jadi kalau tadi bagaimana ke depan PGRI di situasi COVID, kita hanya memaksimalkan dari celah-celah yang ada agar sampai perjuangan itu untuk guru bisa terlaksana. Gitu Pak. Dengan virtual, dengan segala macam kita lakukan lah. Karena bagusnya kalau informasi diskusi itu kan baiknya tetap muka Pak. Tapi tetap muka tidak bisa laksanakan, apa boleh buat. Saya hanya berharap semoga Allah Subhanahu Wa Taala untuk COVID ini segera selesai lah, segera diakhiri gitu ya. Dan hanya bisa berdoa dan ikhtiar, itu saja Pak barangkali yang bisa kami lakukan sementara. Kalau tadi yang Bapak katakan bahwa banyak angkatan-angkatan Bapak yang di angkat tahun 80-an dipaksa untuk belajar memahami teknologi. Apakah di periode 2020 kemarin atau sampai sekarang itu banyak yang semula misalnya tidak punya Facebook menjadi belajar Facebook, belajar WA, belajar Zoom. Betul. Dan saya harus katakan di sini dalam kesempatan yang baik saya mengapresiasi terutama guru-guru yang usianya lanjut lah kayak saya yang menjelang pensiun. Jadi jangan ada istilah atuda, jangan atuda gitu. Atuda ece mah sibuk, atuda ece mah jangan. Nah, jangan. Jadi istilah itu kita ganti dengan istilah yang membuat mensupport kita untuk bisa maju gitu. Jadi ini istilahnya saya lupa lagi. Jadi jangan pakai istilah atuda gitu, diganti kunaon istilahna teh. Cacakan ece mah sekolot ge tuh ece mah belajar karena IT. Nah, sekarang gunakan. Jadi moto-moto atuda itu diganti ku cacakan. Cacakan sibuk, cacakan itu sepuh gitu nya. Insyaallah itu akan membuat satu membangkitkan diri lah untuk mau belajar. Karena belajar itu kan sepanjang hayat. Dari mulai lahir sampai ke liang kubur itu baru kita berhenti belajar. Baiklah Pak. Saya sangat mengapresiasi. Jadi animo teman-teman untuk meningkatkan penguasaan IT karena kita tidak bisa lari, harus melalui itu. Gitu. Ada pesan untuk orang tua dan juga anak-anak peserta didik Pak di masa COVID ini harus seperti apa? Khusus untuk orang tua, ibu bapak semuanya, saya menghimbau khususnya pada diri saya sendiri, luangkanlah waktu, sesibuk apapun kita,
agar anak-anak kita tidak salah bijaklah dalam menggunakan IT. Lebih bagus itu anak-anak dibimbing dan dikontrol, sekali-kali coba buka apa yang dibuka anak-anak selama kita tidak ada. Siapa tahu anak-anak itu selama kita tinggalkan membuka hal-hal yang negatif. Itu perlu kita lakukan. Hanya itu barangkali ikhtiar kita yang harus yang bisa dan harus kita lakukan terus-menerus selama COVID. Kemudian waktunya barangkali sekarang kita harus berkolaborasi antara, kita tidak bisa keberhasilan pendidikan itu dibebankan kepada pemerintah saja atau di sekolah, tapi orang tua juga sekarang, diakui atau tidak diakui, itu banyak waktu anak-anak di rumah. Nah, kalau kita ibu bapak resah dengan keadaan di rumah, sabar ibu bapak, sabar. Nah ini saatnya lah kalau kita kan ada di beberapa tempat lain gitu, ada orang tuanya, ibunya memperlakukan anaknya karena stres gitu, saya paham. Nah disinilah kita barangkali waktunya lah, mari kita bekerja sama antara pihak sekolah, masyarakat pun sama gitu, mari bantulah pendidikan ini, karena pendidikan tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Harus bersama-sama. Baiklah Pak, terima kasih perbincangannya. Jangan lupa untuk subscribe Radar Tasik ID, teman-teman, dan juga Bapak Ibu guru semua. Semoga kita tetap dalam kondisi sehat. Para pengurus PGRI juga sehat menjalankan aktivitasnya. Amin. Dan apa yang kata Bapak katakan, bahwa mau tidak mau kita harus belajar cacakan. Nah, iya. Cacakan kuncinya. Ulah atuda. Konsep itu harus dirubah. Kalau atuda kan itu ngedul, dia tidak mau belajar. Namun cacakan mah terinspirasi. Mari kita budayakan cacakan sibuk, cacakan udah kolot, sepuh, cacakan ekspansiun. Itu harus. Ya, demikian, terima kasih. Baiklah, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.